Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir kita dari tafsir surat Al-Infitar. Pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang pertama hingga ke-8. Surat Al-Infitar, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melihat huru-hara terjadinya hari kiamat, silahkan membaca surat Al-Infitar. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca tafsir dari surat ini, ayat yang ke-9 hingga terakhir insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal tukadzibuna bid-din. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Akan tetapi justru kalian malah mendustakan hari pembalasan. Ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegur kita, menegur manusia. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai para insan, wahai manusia, apakah yang telah menyebabkan engkau tertipu dari Rabb kalian Al-Karim yang Maha Baik? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian kemudian menjadikan kalian seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dengan model penciptaan yang dikehendaki olehnya. Maka di ayat ke-9 ini Allah bertanya, Allah menyatakan kalla bal tukadzibuna biddin. Akan tetapi justru kalian mendustakan hari pembalasan. Ya, sekali-kali jangan begitu. Bahkan kalian justru mendustakan hari pembalasan.
Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan padahal sesungguhnya atas kalian terdapat para malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin. Mereka ini adalah para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya mencatat amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan benar-benar berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sebaliknya orang-orang yang fajir, mereka akan berada pada neraka jahim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan ayat ke-9 sampai ke-12, kalla bal tukadzibuna bid-din ay ma'a hadzal wa'dhi wat tadhkiri la tazaluna mustamirrina 'ala at-takdzibi bil jaza. Bersama dengan adanya janji dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat di atas, kalian masih saja senantiasa mendustakan terhadap pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kalian. Allah sudah jelaskan tentang huru-hara hari kiamat kelak. Kemudian manusia ternyata masih saja ada yang mendustakan adanya hari pembalasan. Wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum. Dan kalian mau tidak mau kalian akan dibalas terhadap apa yang kalian amalkan. Ya mau tidak mau kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan balasan terhadap amalan yang kita kerjakan. Baik itu amal soleh ataupun amalan-amalan yang buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum. Mau tidak mau kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aqamallahu 'alaikum malaikatan kiraman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan untuk kalian para malaikat yang mulia. Ya subhanallah. Allah tidak hanya menciptakan kita saja. Allah memberi kita rizki, mengutus seorang rasul, menjadikan adanya para penerus rasul yang memberikan peringatan kepada kita supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kembali ke Al-Qur'an, ke sunnah. Tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat yang mulia yang mereka akan menjaga kita dan mencatat amalan-amalan kita, baik itu amalan baik ataupun amalan buruk. Yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamunaha. Mereka akan menulis, mereka akan mencatat setiap ucapan-ucapan kalian, setiap perbuatan-perbuatan kalian, dan mereka mengetahui itu semua. Meskipun mungkin yang kita ucapkan adalah ucapan yang tersembunyi, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Maka para malaikat yang Allah utus tersebut mereka mengetahui dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun kecuali
ada malaikat di sisi kanan kiri yang mencatatnya. Diriwayatkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, tatkala beliau sakit, dengan sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau, maka beliau merintih, merasakan sakit yang dirasakan. Dan kita tahu bagaimana ujian yang dirasakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau diuji dengan banyak sekali ujian untuk membela agama Islam, untuk membela akidah Islam. Maka di akhir hayat beliau sakit dan beliau merintih. Salah seorang muridnya mengatakan, "Wahai Imam, kenapakah engkau merintih? Tidakkah engkau ingat bahwasanya setiap perintihan pun akan dicatat oleh malaikat?" Maka Imam Ahmad pun diam dan menahan sakit yang dia rasakan. Dia tidak melanjutkan rintihan dari sakit yang dia rasakan. Kenapa demikian? Khawatir kalau rintihan tersebut akan masuk ke dalam catatan amal dan termasuk bagian dari bentuk ketidakridhoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian perhatiannya Imam Ahmad terhadap rintihan yang keluar dari beliau rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mencatat amalan kita, mencatat ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita. Fadakhala fi hadza af'alul qulubi wa af'alul jawarih. Maka masuk dalam ini semua seluruh amalan-amalan hati dan seluruh amalan anggota badan. Maksudnya bagaimana? Amalan hati pun juga dicatat oleh para malaikat. Ucapan-ucapan yang terlintas dalam hati kita pun juga dicatat oleh para malaikat. Apalagi amalan-amalan jawarih, perbuatan-perbuatan yang nyata, yang nampak. Fallaiqu bikum an tukrimuhum wa tujilluhum. Maka yang semestinya kalian lakukan wahai manusia, ketika kita dihadapkan dengan kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala berupa adanya malaikat yang mendampingi kita, mencatat seluruh amalan kita, ucapan kita, maka yang seharusnya kalian lakukan wahai manusia, yaitu kalian memuliakan malaikat yang mulia tersebut, wa tujilluhum, dan kalian berikan kedudukan mereka dengan semestinya. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sebelumnya Imam Ibnu Katsir membawakan di dalam tafsirnya malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi kita, mencatat amal ibadah kita. Mereka akan berhenti dari mencatat amalan kita dalam dua kondisi. Mereka akan meninggalkan kita, tidak mencatat amal kita dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, tatkala kita junub. Ketika seseorang mendatangi pasangannya, kemudian sampai mereka junub, maka sampai mereka mandi barulah para malaikat tersebut akan memulai catatan amal tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, tatkala seseorang masuk ke dalam kamar mandi atau toilet.
untuk buang hajat. Maka malaikat tersebut akan berhenti dari catatan amalnya. Sampai kapan? Sampai dia keluar. Karena itu ini diantara rahasia. Kenapa? Ketika kita masuk ke toilet, kita disunahkan membaca doa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kapan Pak Bu bacanya? Ketika sudah masuk atau ketika akan masuk? Ketika akan masuk. Bukan ketika sudah di dalam. Ya, ketika akan masuk. Karena kalau sudah di dalam kita tidak boleh berzikir. Kita tidak boleh berzikir. Kemudian ketika kita keluar, maka kita membaca ghufranaka. Ketika kita keluar kita membaca ghufranaka. Kenapa demikian? Karena selama kita di dalam toilet, selama kita buang hajat, kita tidak boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di posisi itulah malaikat tidak mencatat amalan kita. Jangan kemudian mengatakan, "Oh, enak kalau gitu." Ya masuk toilet saja, toilet buang hajat, kemudian bermaksiat di toilet. Ya, jangan. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Adapun kenyataannya secara pasti ini perkara yang gaib. Kita tidak tahu. Ya, masuk ke toilet nggak ada yang tahu, kemudian mokel. Ya kan? Mokel atau melakukan kemaksiatan yang lain dengan dalih malaikat nggak ikut masuk. Ya, kita nggak tahu perkara yang gaib. Wallahu taala a'lam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang al-abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Kata Imam Ibnu Katsir, al-abrar adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita pernah mendengar istilah birrul walidain, jamaknya adalah al-abrar. Orang yang berbakti kepada orang tuanya dan dia menunaikan hak-hak orang lain. Merekalah orang-orang atau merekalah para abrar. Mereka ini berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, orang-orang fajir, mereka benar-benar berada di dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka tersebut. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah kalian tahu apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apakah kalian tahu? Ya, sekali lagi apakah kalian tahu apakah hari pembalasan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Yaitu hari seseorang sama sekali tidak berdaya, tidak memiliki daya untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnul Katsir, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, al-muradu bil abrari humul qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Yang dimaksudkan orang-orang abrar, orang-orang yang melakukan kebajikan di sini, yaitu adalah mereka yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Mereka yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya.
al-mulazimuna lil birri fi a'malil qulubi wa a'malil jawari. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan pada amalan-amalan hati ataupun amalan-amalan jawari. Fahaula'i jazauhum an-na'imu fil qalbi war ruhi wal badani fi darid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Balasan bagi mereka ini yaitu adalah kenikmatan pada hati, ruh, badan, baik ketika masih di dunia ataupun di alam barzakh ataupun di alam kekekalan kelak. Saya ulang sekali lagi. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dimaksudkan orang-orang abror, orang-orang baik dalam ayat ini adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan dengan sebenar-benarnya? Ataukah kita masih muqassir, masih sering meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai para insan, apakah yang telah menjadikan kalian terperdaya, tertipu dari jalan Rabbmu yang maha baik, yang mulia? Apakah kita sudah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya? Ataukah kita masih muqassir, masih bermudah-mudahan meremehkan? Al-qa'imuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Nah, demikian pula hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah itu sangatlah banyak. Hamba Allah itu sangat banyak. Ya, kita ini hanya sebagian kecil dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk di majelis ini, Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang yakin puasanya 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Siapakah yang yakin bahwa dirinya lebih baik daripada teman duduknya yang ada di sebelah kanannya atau yang ada di sebelah kirinya? Tidak ada. Padahal kita sama-sama di tempat yang sama. Namun, ya kita tidak bisa memastikan. Hamba Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Kita dibandingkan dengan orang yang satu majelis dengan kita, mungkin mereka lebih baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan kita. Apalagi dibandingkan kaum muslimin yang ada di luar sana. Apalagi kaum muslimin yang terdahulu, yang mendahului kita. Maka al-abrar adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak para hambanya. Dan mereka senantiasa berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik, baik dalam urusan hatinya, amalan-amalan yang nampak ataupun yang lainnya. Maka mereka ini, kata Imam As-Sa'di, balasan untuk mereka adalah kenikmatan dalam hati mereka. Kenikmatan dalam hati mereka. Waruh, demikian dalam ruh mereka. Ruh kita ini, Bapak Ibu, bisa merasakan kenikmatan. Sebagaimana jasad kita bisa merasakan kenikmatan. Dan kita pernah sampaikan bahwa antara jasad dan ruh ini ada ikatan, ada keterkaitan. Di dunia, mana yang lebih dominan?
ruhnya atau jasadnya? Kalau kita mendapatkan kenikmatan, yang merasakan atau yang lebih dominan merasakan kenikmatan jasad kita atau ruh kita? Jasad kita. Jenengan angsal hadiah door prize 1 juta. Yang paling bungah niku jasate napa ruhe? Jasadnya. Karena yang mendominasi adalah jasadnya. Ini posisi kita di dunia. Adapun di alam barzakh kelak, maka yang mendominasi adalah ruhnya. Sehingga ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Alam barzakh niku napa to? Alam kubur. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, maka yang lebih dominan merasakannya adalah ruhnya. Demikian pula orang yang mendapatkan azab, yang lebih dominan adalah ruhnya. Jenengan dapat tugas gotong royong relokasi pemakaman, dibongkar. Kebetulan yang dibongkar kuburan orang kafir, non muslim. Wes non muslim pas uripe seneng buat kerusuhan. Ketika dibongkar, lho, jasadnya seutuh. Mungkin apa mboten? Mungkin mawon. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, mungkin saja tidak ada yang tidak mungkin. Enggak ada bekas ya, misalkan luka atau apa, katanya diazab orang kafir di alam kuburnya, ini jasadnya masih utuh. Kenapa kita tidak melihat secara langsung? Karena yang lebih dominan mendapatkan azab adalah ruhnya di alam barzakh atau di alam kubur. Adapun di alam setelah alam kubur, ketika manusia telah dibangkitkan, maka yang mendominasi adalah kedua-duanya. Setelah dibangkitkan manusia dari alam kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dipertemukan antara ruh dengan jasad, kemudian mereka masuk ke surga atau masuk ke neraka, maka semuanya mendapatkan kenikmatan ataupun azab. Apa? Ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya. Ini disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Ibnul Qayyim. Baik, jadi al-abrar orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Dan kita sebagai seorang muslim wajib tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas diri kita. Apakah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar? Napa Bapak Ibu? Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang harus kita tunaikan? Hak Allah yang paling besar yang harus kita tunaikan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Kita esakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Kata Nabi SAW, hak Allah dari para hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Para hamba harus beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada selainnya. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Dan ini nyata-nyata Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ini hak Allah Subhanahu wa taala
atas diri kita. Kita ini hidup tujuannya hanya untuk ngabekti kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lakukan aktivitas kalian wahai manusia, silahkan. Namun ingat rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah jadikan halal, silahkan. Namun ingat rambu-rambu Allah. Kalau ini ada rambu-rambu yang menyatakan haram, jangan diterjang. Kenapa? Karena di situ ada hak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Sang Pencipta yang mengatur seluruh urusan kita. Kita berhenti pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan beribadah, namun ingat seluruh Tuhan yang kalian ibadahi, yang kalian agungkan, yang kalian gandrungi dalam hati kalian selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah batil. Maka kita arahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengagungkan siapapun dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak para hambanya, ketika Nabi SAW ditanya, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan, berbuat kemusyrikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki nama lain yang dia agungkan di dalam hatinya. Orang yang tidak berbuat demikian, maka Allah akan selamatkan dari azabnya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Dan dari hadis ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menulis kitab Tauhid. Kitab Tauhid judulnya Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya, siapapun hambanya. Siapapun hambanya, termasuk mereka yang belum mau masuk Islam. Mereka wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan pernah kita jelaskan bagaimana mereka bisa diseret ke dalam neraka Saqar karena mereka tidak sholat. Bagaimana mereka mau sholat kalau mereka tidak masuk Islam? Sehingga kewajiban mereka yang belum masuk Islam adalah masuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jika ingin selamat dunia dan akhirat. Baik, maka orang yang abror, Allah akan berikan kenikmatan di dalam hatinya. Hatinya senantiasa merasakan ketenangan, merasakan kelapangan. Demikian pula ruhnya, demikian pula badannya. Fi darid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Baik di negeri dunia ataupun di negeri barzakh, di alam barzakh, ataupun di negeri keabadian. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa pada diri kita ada dua hal yang saling berkaitan. Napa niku? Ruh dan jasad. Kalau ruh sama jasad ini pisah, berarti terjadi napa Pak Bu? Kematian. Sehingga definisi kematian yang paling simpel adalah mufaraqatur ruhi lil jasad. Terpisahnya antara ruh dengan jasad. Angger jasad niki roy lepas, berarti terjadi kematian. Dan tadi kita sampaikan ruh dan jasad kita ini masing-masing akan mendapatkan kenikmatan pada tiga alam. Alam dunia yang dominan adalah jasadnya, kemudian alam barzakh yang dominan adalah ruhnya, kemudian alam akhirat atau alam keabadian, kekekalan yang dominan adalah kedua-duanya. Sehingga di surga kelak Bapak Ibu, yang merasakan kenikmatan itu bukan hanya roh kita saja, bukan. Di surga kelak kita tidak seperti orang mimpi, bukan.
Namun kita merasakan kenyataan. Jasad kita ini merasakan kenikmatan. Demikian pula na'udzubillah mereka yang masuk ke dalam neraka. Mereka pun juga akan merasakan ya azab pada ruh dan jasad mereka. Wa innal fujjara lafi jahim. Al-fujjar alladzina qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi alladzina fajarat qulubuhum. Orang-orang fajir, orang-orang yang berbuat melampaui batas atau durhaka. Mereka ini menyepelekan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Alladzina fajarat qulubuhum, yang hatinya berbuat buruk, wa fajarat a'maluhum, demikian pula perbuatan-perbuatan mereka pun juga adalah perbuatan yang buruk. Apa balasan bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, la fi jahim. Mereka akan masuk ke dalam azab Allah di dalam neraka jahim. Adzan maju. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf tidak tahu kalau jamnya maju. Oke. Monggo silakan berbuka, silakan diawali dengan doa. Sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.